Oke, balik lagi bersama sang trader di sini. Nah, hari ini kita bakal trading ya, trading langsung. Nah, di video kali ini kita bakal coba praktek sedikit ya, dengan modal minim. Nah, jadi sini saya pakai broker Binomo. Nah, di broker Binomo ini kita bakal coba trading dari modal atau dari deposit paling minim di broker ini ya. Di broker Binomo ini bisa deposit paling kecil tuh 140.000. Nah, di sini saya udah deposit 140.000. Nah, di sini kita bakal coba ya, apa dengan modal minim ini kita bisa profit konsisten tiap harinya atau malah bakal rugi ya, atau bahkan sampai MC atau modal kita habis. Nah, karena banyak yang ngomong juga untuk stabilan mental ya, biasanya itu memang dianjurkan modal besar karena supaya lebih mudah untuk mengambil take profit hariannya atau set target kalian gitu. Karena kalau memang modal minim seperti ini kita agak sulit untuk menentukan set target hariannya ya. Nah, cuman balik lagi, dengan walaupun modal minim kita harus tetap punya set target harian atau take profit yang bakal kita ambil setiap harinya. Oke. Nah, di sini oh ya, untuk video ini ini tag pertama ya. Nah, jadi ini tag pertama, kita nggak pakai tag kedua dan selanjutnya karena ini video juga no edit. Kita bakal praktek langsung. Nah, di sini kelihatan ya, jam 2.59 sore tanggal 6 bulan 9. Nah, di sini kita bakal praktek hari ini. Kita bakal bisa profit atau akan rugi ya dengan modal 140.000 ini. Oke. Kita langsung aja praktek tradingnya. Nah, di sini saya pakai 3 indikator. Pertama saya pakai stokastik, di sini ada RSI juga, sama kalau di Binomo namanya pergerakan rata-rata ya, atau MA biasanya. Nah, di sini untuk settingannya sendiri RSI saya pakai 12, stokastik pakai 14, dan untuk MA-nya ini saya pakai 40. Nah, itu bisa disesuaikan dengan uh, teknik atau strategi kalian masing-masing. Nah, coba di next video nanti kita akan bikin video gimana cara penggunaan indikator-indikator dengan benar. Contohnya kayak pakai RSI ini gimana cara pemakaiannya, stokastik gimana, dan MA dan yang lain-lainnya. So, jadi kalian tetap ikutin video kita ya, jangan lupa di subscribe biar tetap dapat update-annya. Nah, sekarang kita bakal analisa sedikit. Nah, di sini saya di pasar Crypto IDX ya, yang populer. Biasanya kalau di Binomo tuh rata-rata tradernya itu di Crypto IDX. Oke. Di sini bisa dilihat ya. Kita bakal ke time frame yang lebih besar dulu. Kita coba lihat di 5 menitnya. Nah, di sini. Oke. Di sini kita dapat ya. Kita bikin area garis ya, garis apa namanya, garis support dulu. Kita bikin garis support dulu. Sini ada garis support, udah saya bikin. Ini saya pakai time frame 5 menit ya untuk bikin ngambil garis supportnya. Nah, di sini titik support yang kita dapat pertama, karena nah kalau kita lihat nih di sini dia naik ya, habis naik. Jadi ini kalau kita lihat nih, sebentar kita ubah dulu time frame ke yang lebih besar lagi biar kita tahu arah trennya dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini kemarin itu cenderung turun ya. Turun di sini. Dari sini ya. Nah, ya turun kalau kalian lihat di sini. Nah, di sini sudah mulai naik ya, atau pembalikan. Ini udah nembus garis MA-nya juga. Coba kita lihat time frame 15 menitnya. Oke, di time frame 15 menit di sini kalau kita lihat ya, di bawah ini terjadi double bottom ya. Nah, kemungkinan dia setelah turun nih jadi double bottom, dia bakal naik ke atas. Di sini
bener dia naik ke atas. Nah di 15 menit ini sudah mulai merangkak naik lagi ya. Kita balik ke time frame 1 menit. Nah, penting juga untuk analisa di time frame gede ya, karena di time frame gede ini kita bisa lihat major trend atau apa tren besarnya ini arahnya kemana. Karena kalau di 1 menit atau 5 menit tuh kemungkinan lebih ini apa arahnya nggak gitu ini apa nggak gitu dapat. Kita lihat di 1 hari. Nah kalau kita lihat di sini sudah terjadi, ini ada di sini ada candle ini ya, apa namanya, inverted hammer ya. Oh ini hammer, sorry hammer ya. Nah, oke, kita balik lagi ke time frame 1 menit. Nah, kita bakal coba entry ya di sini ya, karena di sini area RSI sudah mulai turun dan tapi sini udah cukup lebar ya, udah mulai nipis lagi. Kalau di sini dia masih persilangan lagi ke atas garis cepatnya, kita bisa entry buy dulu 1 kali karena di sini sudah mendekati garis SMA-nya. Nah, tapi jangan gegabah juga ya untuk kalian nih, terutama untuk trader-trader baru. Kan biasanya tuh mereka deposit dengan modal minim ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, yang penting mental kalian kuat aja. Karena semua strategi itu nggak ada yang 100% benar. Kemungkinan bisa kompensasi gitu kan dan lainnya. Nah di sini udah mulai kelihatan nih, kita bisa entry buy 1 kali. Dapatnya kita agak bawah dapat. Nah untuk entry-nya sendiri saya saranin dengan modal dengan yang paling kecil dulu nih. Kalau di binomo kan bisa 14.000 ya, pakai paling kecil dulu 14.000. Nah cuman disiapkan untuk kompensasi. Untuk kompensasinya di sini saya saranin dikali 2 aja dulu kalau kompensasi pertamanya, karena riskan juga ya kalau kita kompensasi gede gitu karena modalnya minim ya. Nah ini dikali 2 aja dulu cukup. Nanti kalau misalnya memang kompensasi pertama masih belum masuk, baru nanti kita pakai kompensasi keduanya. Nah, jadi kita tunggu dulu apakah ini ya profit atau enggak. Cuman kalau saya saranin sih siapin aja untuk kompensasi ya, karena agak ngeri-ngeri sedep juga kayak gini nih ya. Oke, alhamdulillah ya, entry pertama kita profit ya. Di sini profitnya tipis saya sih, karena saya entry-nya nggak di atas ya, dapetnya di bawah tadi. Nah jadi kita nggak usah kompensasi pertama. Profit yang penting jangan ragu ya, pas kalian entry itu jangan ragu-ragu gimana gitu. Kalau memang strategi kalian udah matang, udah siap, jangan ragu. Kalau ragu ya jangan trading ya. Terutama di binari, karena di binari ini dominan orang tuh apa ya, biasanya gampang nafsu ya, gampang nafsu. Nah itu juga nggak disaranin banget. Kenapa? Karena harus banyak kesabaran sih. Kalau di binari ini sabar, sama sih mau di forex mau di binari. Kalau trading itu semuanya sabar, jaga manajemennya, psikologisnya harus tetap tenang. Nah di sini kita lihat sumbu terjadi 2 sumbu bawah ya, dan stokastiknya masih di atas. Kita bisa entry buy 1 kali di sini. Nah di sini kenapa saya entry buy, karena di sini terjadi nggak kelihatan ya. Nah di 2 candle ini terjadi candle bearish, tapi sumbunya lebih besar daripada bodinya ke bawah. Nah kemungkinan dia nandain nih mau turun tapi masih belum kuat gitu, karena di sini stokastiknya pun belum masuk ke bawah. Nah sini kita lihat lagi apakah terjadi doji lagi apa enggak nih. Cuman kita tetap siapin untuk kompensasi di 28.000 atau dikali 2 ya. Jadi 14.000 dikali 2 aja. Nah di sini ternyata terjadi candle bearish ya. Kita kompensasi 1 arah.
Kita entry di sini. Dia masih apa namanya terjadi sumbu ya, sumbunya masih cukup panjang bawahnya nih. Karena kalau kita lihat nih dari tadi dominan sumbunya di bawah nih. Nah ini terjadi sumbu di bawah, walaupun terjadi candlenya di bearish ya. Nah di sini stokastiknya udah mulai masuk ya garis cepatnya. Coba kita lihat dulu, kita gedein dulu, nggak gitu kelihatan ya. Nah di sini udah persilangan ya. Nah di sini agak riskan nih, agak riskan kita entry buy ini. Cuman tetap balik lagi yakin sama strategi yang dipakai ya. Kayak gini, bismillah aja. Ini kan kita 28.000. Nah untuk kompensasi selanjutnya kalau saya saranin langsung di 70.000 untuk kompensasi keduanya ya. Nah alhamdulillah masuk di kompensasi pertama kita. Nah kalau kompensasi masuk jangan lupa balik lagi ya ke modal awal 14.000. Nah, walaupun di kompensasi pertama kita profit lebih sedikit ya, lebih sedikit, mungkin sekitar 9.000 atau 8.000, cuman lumayan lah ya. Nah, kalau tadi kita lihat ya di sini kita start jam berapa tadi? Jam 3 kurang, baru sekitar 10 menit lebih ya. Ini udah profit 20.000. Oke. Ini sumbunya masih banyak dominan di bawah, cuma masih terjadi doji di sini. Kita perhatiin lagi. Nah tadi saya bikin mana ya garis support yang saya bikin tadi. Nah ini saya bikin garis support di bawah sini. Ini kita bisa tambah garis support satu di sini ya. Karena di sini arahnya masih gimana ya? Belum ini. Tetap untuk kalian para trader yang pakai modal minim, tetap jangan lupa untuk jaga money manajemennya ya, apalagi mentalnya ya, psikologisnya harus benar-benar terjaga untuk yang modal-modal minim nih. Karena sangat riskan ya, sangat riskan untuk menghabiskan saldo kalian di sini. Karena trading itu resikonya tinggi ya, terutama di binari. Nah kalau di binari ini kan kita kalau profit ya kita dapat berapa persen, kayak gini dapat 82% dari kita profit, tapi kalau loss kita loss 100%. Makanya perbandingannya cukup ngeri ya. Nah di sini masih belum ini ya, kita lihat RSI pun masih lurus di sini. Stokastiknya di sini udah mulai masuk ke dalam body ya, termasuk garis lambatnya juga udah mulai masuk ke dalam body. Ini udah mulai turun, cuman kita jangan dulu entry karena di sini candlenya doji ya, doji, tapi stokastiknya mulai masuk ke bawah. Nah, ini harus sedikit hati-hati, jangan terbawa nafsu sih yang penting. Ya, santai aja, santai. Kalau kalian nih biar lebih santai sambil fokus, bisa sambil ngopi ya, jadi jangan terlalu buru-buru karena satu hari itu cukup lama ya, 24 jam tuh kalian bisa trading, cuman jangan trading selama 24 jam juga, jangan lupa istirahatnya. Sini masih doji kalau kalian lihat. Jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe untuk support kita biar makin semangat ya kedepannya bikin video. Karena kedepannya kita bakal bikin video tentang materi-materi ya, gimana cara penggunaan indikator, cara membaca arah market, cara memilih market yang tepat juga saat trading, itu penting juga ya. Jadi kedepan kita bakal bikin video materi-materi itu, jadi jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan ya. Nah di sini udah terjadi candle bullish ya, akhirnya dia bisa ke bawah nih, udah mulai masuk. Nah, di sini kalau kita lihat stokastiknya membukanya cukup lebar ya, cukup lebar di sini, jangan terburu-buru banget.
Kita bisa lihat di time frame 5 menitnya ya. Jam 3 sore udah mulai azan asar ya. Nah, di sini kalau kalian lihat nih ada candle iya ya. Di sini ada candle hanging man ya di time frame 5 menitnya. Cuman balik lagi untuk di time frame kecil itu apabila terjadi suatu candle misalnya ada kayak gini kan kemungkinan dia bisa turun ya, cuman harus banyak konfirmasi ya, apalagi time frame kecil ini agak riskan. Nanti time frame kecil ini dia sering bikin kayak gitu tuh sering. Nah di sini udah mulai ke bawah ya, juga ada ke bawah, ini ke bawah. Kita tinggal nunggu dia di MA ya, garis MA ya. Karena di garis MA ini agak kemungkinan dia mantul lagi ke atas kalau memang di sini persilangan juga ya. Jadi jangan asal entry, tunggu dari konfirmasi beberapa indikator yang kita pakai. Kayak gini nih, saya pakai 3 indikator ya, kita tinggal tunggu konfirmasi dari 3 indikator ya. Tuh. Nah, di sini udah mulai kembalikan ke atas ya. Mantul. Cuman tetap kita tunggu dulu, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru, tetap tunggu konfirmasinya ya. Nah, terutama buat kalian nih trader yang modal minim ya, hati-hati, tetap jaga money manajemennya. Nah, di sini udah mulai naik lagi. Money management tuh penting ya, terutama mental ya. Psikologi saat trading itu penting banget. Jangan sampai hancur psikologisnya kalau trading. Kalau lagi bad mood, kalau lagi apa tuh biasanya anak-anak muda sekarang ya yang baru-baru terjun, kalau pikiran lagi nggak bagus, lebih baik refreshing aja, jangan trading dulu, refreshing dulu. Nah di sini sudah mulai kembalikan, kita bisa entry buy 1 kali ya. Di sini sudah apakah terjadi persilangan ya, sudah kita lihat dulu. Kalau terjadi persilangan kita bisa buy 1 kali di sini. Nah sudah mulai persilangan, cuman di sini doji ya jadinya ya, agak riskan juga ya. Jangan dulu entry kita karena di sini terjadi doji. Nah ini juga persilangannya masih kecil. Ini udah mantul di bawah nih, garis cepatnya di bawah, dia mantul ke atas. Nah kayak gini kan terjadi bearish lagi dia ke bawah. Makanya jangan kita, soalnya sih doji ya, agak riskan di sini, doji semua. Masih doji lagi terjadinya ya. Ini masalah agak kurang bersahabat nih hari ini kayaknya. Masih doji ya. Sini walaupun persilangan ya. Oh ya, situ sudah mulai terjadi persilangan. Sudah mulai terjadi bullish. Kita bisa entry buy sebenarnya sih. Masih dapat momen nggak kita ini ya? Udah naik tinggi ya sepertinya. Kita entry di candle selanjutnya saja. Kalau dia terjadi bullish ya. Ini pasarnya lagi banyak dojinya nih. Hati-hati juga kalian ya untuk yang trading. Doji itu sangat riskan ya, kita nggak tahu arahnya kemana. Terjadi bullish ya, tinggi ya. Di sini garis resistennya masih cukup jauh di atas.
Kalau kita ambil resisten di sebelumnya sini, sudah bukan candle baru ya, mulai tinggi ke atas. Kita bisa buy satu kali nggak ini? Kita bisa buy satu kali nih ya. Kita dapat di mana nih kalau ngebuy nih? Dapat di atas ya, nggak taunya ya. Nggak dapat di bawah, nggak masalah. Yang paling penting siapkan untuk kompensasi ya, karena kita nggak tahu nih arah besar entry kita ini bakal profit atau enggak. Walaupun strategi gimana pun, kalau memang arah pasar yang mendukung ya dia loss. Nah, di sini kita siapkan kompensasi pertama kita 28.000. Yang penting jangan ragu sama strategi kalian ya. Kalau misalnya mau entry gitu jangan ragu. Nah, di sini kita bisa entry. Padahal belum habis tiga, udah ganti candle. Nah, ini kita entry buy lagi ya. Jadi kalau kompensasi, kalau saya saranin sih satu arah ya, karena strategi kita kan udah nentuin ya arahnya kemana. Nah, jadi saya saranin untuk kompensasi itu satu arah aja. Kalau kompensasi lawan arah itu nggak bagus. Nah, di sini setelah 28.000 di kompensasi pertama, apabila di sini masih loss, kita siapkan kompensasi kedua kita ya di 70.000. Karena modal 140.000 ini memang cuma bisa kompensasi sampai yang kedua aja sih kalau perhitungan saya. Atau kalian yang punya perhitungan lain di kolom komentar bisa komentar aja ya. Kita diskusi bareng di komentar nanti. Nah, di sini kita lihat ya masih loss, terjadi bearish lagi, kita buy lagi di kompensasi keduanya. Di sini ada gap ya kecil ya, nggak bisa di zoom lagi nih soalnya guys. Lalu kita lihat arahnya ya. Nah, di sini kompensasi terakhir ya. Jadi kalau memang di sini masih loss ya udah, kalian balik lagi ke modal 14.000. Jangan dihabisin semua ya. Kalau misalnya masih loss tuh ntar MC ya ada habis modalnya. Karena modal 140 tuh ya, kalau kalian mau deposit 140, saya saran sih jangan pakai uang yang bakal kalian pakai. Contohnya kalian punya uang 140.000 nih, uangnya mau kalian pakai buat apa, cuman kalian depositin ya jangan juga ya, karena riskan. Karena kompensasi itu cuma bisa sampai yang kedua. Kalau strategi atau analisa kalian salah ya habis yang ada. Nah, di sini kita masuk ya, alhamdulillah masuk kompensasi keduanya. Jadi untuk kompensasi memang sampai kedua aja di situ maksimalnya, jadi nggak bisa kompensasi ketiga. Cuman kalau saya saranin juga untuk kalian yang modal-modal menengah, kayak misalnya 500.000 atau 1 juta, itu saya saran sih kompensasi sampai kedua aja ya, jadi nggak terlalu shock juga ya ke kalian. Kompensasi kedua atau ketiga gitu kalau memang analisanya masih yakin ya. Penting jangan ragu aja, karena modal kecil itu sedikit riskan ya. Nah, di sini saya di hari ini ya terutama saya bakal set target di 200.000 aja ya. Jadi kita 200.000. Nah, di sini terjadi bullish lagi, sudah mulai naik lagi. Di sini stochastic mulai naik. SMA-nya juga udah mulai mau naik. Kita bisa entry buy lagi satu kali di sini. Karena kalau kemungkinan sini udah lebar banget ya. Jadi nanti mantulnya di sini, harusnya di area-area sini, jadi dekat-dekat sini. Kalau kalian entry di atas nih, dapat di atas ini ya di sell gitu. Cuman lihat juga nih apa dia breakout atau enggak gitu kan. Harus hati-hati juga. Nah, di sini kita perhatiin ya, masih terjadi bullish. Cuman kita tetap jangan lupa ya, kita siapkan untuk kompensasi kita yang pertama. Bukan nanti kita ragu atau gimana, untuk jaga-jaga aja. Walaupun terjadi tinggi kayak gini kan kita nggak tahu ke depannya.
Oke, alhamdulillah ya, kita profit lagi ya di sini ya, profit lagi. Nah, kalau kalian lihat kita baru setengah jam kurang ya, setengah jam kurang kita trading nih. Hari ini sudah profit sekitar 47.000. Nah, ini balik lagi ke money management kalian ya, sama mentalnya, psikologisnya juga dijaga. Karena modal minim jangan pengen profitnya sampai dua kali lipatnya ya. Bisa modal 140.000 kalian pengen profit lagi 140 jadi 280.000, itu susah sebenarnya. Bisa kalau psikologis kalian kuat, mental kalian bagus, itu bisa aja. Cuman riskan ya, resikonya itu lebih tinggi. Terutama modal minim ini resikonya lebih tinggi sebenarnya. Gitu. Kalau kalian mau trading tuh utamakan pakai uang dingin ya. Apalagi buat yang baru belajar nih, jangan nafsuan pakai uang uang yang bakal dipakai selanjutnya. Pakai uang-uang yang bebas aja. Pakai uang tabungan juga sebenarnya nggak masalah, cuman balik lagi kalian tabungannya itu tujuannya buat apa. Kalau tabungannya memang di awal untuk beli sesuatu ya dibeliin dulu sesuatu, jangan dipakai buat trading dulu. Nah, di sini coba kita lihat lagi, stokastiknya udah nembus ke atas lagi ya. Kita lihat apa penerusan ke atas nih atau enggak, karena SMA-nya ini naiknya dikit banget ya kalau kalian lihat nih dari sini. Dari sini masih turun, naiknya tuh dikit gitu. Sudah mulai penerusan ke bawah kalau kalian lihat ya. Di sini lebar nih stokastiknya ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatannya lebar banget ya. Oke. Nah, di sini kita bisa entry sell sekali lagi ya, cuman riskan ya. Kita tunggu candle ini aja, tunggu candle ini penutupan. Ini kok nggak geser ke sini ya ininya ya, benderanya. Tunggu candle ini dulu terjadinya apa nih. Karena di sini dia udah mendekati garis MA lagi ya, kayak gini lagi nih jadinya banyak doji ya. Marketnya agak kurang ini hari ini. Sini terjadi bullish ya. Kita bisa entry buy satu kali kalau jadi bullish gini. Kita entry buy satu kali ya. Karena di sini udah mulai mendekati, cuman hati-hati ya di sini, takutnya ini belum persilangan ya, resiko juga nih. Takutnya dia terus ke bawah gitu, jadi nggak persilangan tapi terus ke bawah. Nah, seperti biasa jangan lupa untuk persiapkan kompensasinya ya, 28.000 aja, nggak usah gede-gede. Kalau kalian yang memang ragu atau gimana nih, kalau misalnya udah profit kayak gini, udah berapa 173.000 kan, ini kita entry 14.000 udah bisa 173 ya. Kalau kalian takut nih kompensasi, ya udah entry lagi 14.000 aja, nggak masalah, karena ini udah profit ya, udah termasuk profit ya gitu. Nah, di sini persilangan nih, kalau persilangan kita bisa entry buy satu kali lagi, cuma detiknya nggak mundur nih detiknya. Kita balikin modal ke awal. Di sini dia nggak kuat nembus berarti. Alhamdulillah profit ya. Ini udah mulai persilangan, saya entry buy lagi barusan. Cuman nggak muncul ya. Kenapa ya? Waduh, telat banget ya muncul ya. Di atas dapetnya. Ini mungkin koneksinya ya, koneksinya atau gimana nih. Nah, ini riskan sebenarnya, riskan. Terutama ini saya dapat atas nih. Nah, kita persiapan kompensasi. Kenapa saya di sini langsung klik buy lagi ya? Saya langsung 14.000 klik buy lagi karena di sini udah mulai persilangan lagi ke atas. Cuman riskan ya, kita dapatnya atas ini guys. Ya bismillah aja ya, kalau memang rezeki kita ya berarti profit ya. Cuman tetap kalau mau kompensasi ini masih masuk seharusnya, karena masih dekat di garis MA nya. Cuman detiknya ini nggak berkurang. Oh, ini detiknya mulai nih.
kita 14.000 ya. Seperti biasa jangan lupa siapkan. Alhamdulillah profit lagi ya. Nah, di sini kita profit 210.000 guys ya. Berarti kita udah profit berapa ya? Profit 70.000. Ini udah gede banget ya, gede banget karena modal kita tuh 140.000. Nah, ini dengan modal 140 kita bisa profit 70.280 rupiah dengan waktu ya mungkin setengah jam lah ya. Jadi kita mulai jam 3 kurang. Ini no cut ya, no cut, no edit ya. Jadi pure kita 30 menitan kurang lebih ini trading dari modal 140 pas ya. Jadi saya tadi deposit 140.000. Nah, mungkin dari sini tadi kita jam 3-an itu trading di sini. Sini kita ngalamin doji ya, hati-hati. Sini alhamdulillah kita udah profit 210.000. Artinya saya target harian kita atau harian saya ini sudah tercapai ya. Jangan sampai nafsu ya. Biasanya orang nyebut tamak ya, jangan sampai tamak. Itu bahaya banget terutama di binari ini. Karena binari itu bisa jadi habis lagi nih saldo kalian kalau kalian nafsu. Apalagi kalau mentalnya udah kena ya, psikologisnya kena nih. Ya kalian bayangin aja dalam waktu setengah jam kita bisa dapat uang 70.000. Kalau kalian mau withdraw bisa di withdraw gitu kan. Nah cuman nih saya bakal lanjut di besok ya. Jadi di tanggal 7 saya bakal lanjut di next part ya, part selanjutnya. Dari modal 140.000 di hari pertama kita profit 70.000. Apakah besok masih bisa profit konsisten lagi atau tidak? Berarti ya hari ini kita profit 70.000, alhamdulillah ya. Gede banget ya, dalam waktu setengah jam. Bayangin aja kalian bisa dapat dari mana gitu 70.000 itu dengan modal 140.000 dalam setengah jam bisa dapat 70.000 gitu. Oke, yang paling penting strategi ya. Jadi strategi kalian matengin ya, nggak usah kebanyakan indikator. Justru kalau kebanyakan indikator itu kalian malah pusing nantinya karena banyak konfirmasi. Karena indikator itu nggak bisa bekerja sendiri ya. Artinya kayak kalau memang ini tuh butuh banyak konfirmasi, kayak misalnya pakai RSI aja itu bisa aja sebenarnya, cuman riskan karena banyak banyak yang perlu dikonfirmasi, terutama beberapa indikator gitu ya. Kayak gini nih saya pakai 3 ini karena saya butuh tiganya konfirmasi. Kayak tadi RSI turun, stokastik persilangan saya entry di situ, terus penerusan RSI juga naik, MA juga naik, itu saya entry lagi gitu. Oke ya, berarti untuk kali ini kita cukup ya guys ya. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa juga kalian subscribe ya guys. Subscribe. Kalau yang pengen tanya-tanya langsung aja di kolom komentar. Mau diskusi bareng saya, silahkan di kolom komentar, bakal saya langsung balas ya. Jadi saya sendiri yang balas di komentar nanti gitu. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nonton. Sukses selalu buat kalian semua. Jangan tamak ya, jangan nafsu, jaga money management, jaga psikologis. Terima kasih.